Dalam tayangan episode kedua kami telah menguraikan satu fakta Bapak Agus harus menangis di dalam bus Jakarta Lampung setelah sadar dirinya tertipu praktek pinjaman uang goib yang dijalankan oleh Kiai Khairuddin alias Kiai Kembar pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Qodiri di Banyuwangi, dan setelah sadar dirinya telah ditipu, Bapak Agus kembali untuk menanyakan dan meminta pertanggungjawaban Kiai Kembar. Sayangnya hanya mendapat jawaban berputar-putar dari Kiai Kembar, hingga akhirnya Pak Agus menjadi pasrah, biarlah hukum Allah akan berlaku bagi mereka yang menipunya. Dalam bagian ketiga ini kami akan memaparkan hasil investigasi peristiwa nyata dan terjadi bagi Bapak Arif Bulan, nama sebenarnya warga Lombok, Nusa Tenggara Barat. Cetinya Bapak Arif adalah seorang pengusaha pedagang sembako di Lombok. Usahanya sudah dijalankan dari tahun 2006, semuanya lancar-lancar saja. Bahkan Pak Arif bisa kuliahkan anak dan membangun rumah dari hasil usahanya. Tetapi masuk tahun 2002 ada Indomart di sekitar tempat usahanya, membuat secara perlahan omset dagang Pak Arif berangsur turun. Hal ini membuat Pak Arif sulit untuk mengembalikan pinjaman bank. Bahkan satu unit rumah Pak Arif sudah dijual untuk menutupi hutang bank, itu pun belum cukup. Satu ketika atau awal tahun 2024 Pak Arif berjumpa dengan Mas Joko, bukan nama sebenarnya, rekan lamanya. Setelah banyak cerita, Pak lalu curhat mengenai usahanya dan hutang tidak bisa terbayar. Mendengar keluhan Pak Arif, Mas Joko lalu memberikan solusi untuk sama-sama datang ke Banyuwangi. Di sana ada seorang yang bernama Kiai Khairuddin alias Kiai Kembar bisa melakukan ritual pinjaman uang goib dan prosesnya itu sangat cepat. Setelah berdiskusi dengan Mas Joko tentang syarat ritual pinjaman uang goib itu, disimpulkan bahwa Pak Arif harus siapkan dana sebesar 200 juta rupiah jika Pak Arif ingin meminjam uang goib sebanyak 20 miliar rupiah. Artinya sama juga dengan Pak Agus ingin meminjam 5 miliar rupiah harus siapkan dana sebesar 50 juta rupiah. Dengan segera Pak Arif mengusahakan modal untuk berangkat ke Banyuwangi, dan setelah menjual beberapa aset miliknya, Pak Arif segera berangkat membawa dana sebesar 200 juta rupiah ke Pondok Pesantren Nahdlatul Qodiri di Banyuwangi. Tidak memerlukan waktu yang lama Pak Arif sudah sampai di Pondok Pesantren Nahdlatul Qodiri Banyuwangi ditemani Mas Joko. Setelah berjumpa membicarakan maksudnya ke Kiai Kembar dan menyerahkan uang sebesar 200 juta rupiah syarat untuk mendapatkan pinjaman uang goib sebesar 20 juta rupiah di ruang kerja pribadi Kiai Kembar, Pak Arif lalu diminta tunggu di luar saja, ritualnya akan dilanjutkan Kiai Kembar. Setelah ditunggu dalam 2 hari Pak Arif mendapat informasi pinjaman uang goibnya sudah dikabulkan. Tepat pukul 16.30 Pak Arif diminta masuk ke ruang kerja Kiai Kembar, dan betapa terkejut Pak Arif melihat tumpukan uang dolar pecahan 100 dolar Amerika Serikat 1 koper penuh dan pecahan uang rupiah 1 koper. Sempat juga Pak Arif memegang beberapa lembar, tapi menurut Kiai Kembar uang itu belum bisa digunakan sebelum sampai ke rumah Pak Arif. Dengan segera uang 2 koper itu dikemas oleh tim Kiai Kembar lalu disimpan kembali sambil menunggu waktu besok pagi baru Pak Arif akan kembali ke Lombok. Besok paginya Pak Arif diantar oleh tim Kiai Kembar ke bandara lalu naik pesawat ke Lombok. Sebelum keluar dari Pondok Pesantren Nahdlatul Qodiri, Pak Arif diminta tandangani tanda terima uang 2 koper pecahan 100 dolar dengan nilai 20 miliar rupiah. Dalam pesawat Pak Arif duduk sambil tersenyum, pikirnya semua hutangnya akan segera selesai dan sisa uang akan dijadikan modal usaha baru. Setelah pesawat Pak Arif mendarat di Lombok, dengan perasaan penasaran Pak Arif segera menuju tempat pengambilan bagasi untuk mendapatkan 2 koper yang berisikan uang itu. Sayang sekali ketika Pak Arif mengangkat kedua koper itu, faktanya sangat ringan seakan-akan koper kosong. Dengan segera Pak Arif menelepon Kiai Kembar tapi tidak dijawab. Pikir Pak Arif mungkin prosesnya masih berlanjut. Koper kosong itu dibawakan Pak Arif juga ke rumahnya. Di sore harinya Kiai Kembar menelepon Pak Arif dan menjelaskan jangan dibuka dulu koper itu karena prosesnya masih berjalan. Tunggu sampai sebulan Pak Arif buka koper, ternyata kosong, tidak ada apa-apa. Pak Arif lalu kembali lagi ke Banyuwangi menjumpai Kiai Kembar. Dengan berbagai alasan Kiai Kembar memberikan penjelasan dan bahkan meminta Pak Arif tambah modal untuk ritual lebih cepat.
Pak Arif tambah lagi uang 50 juta rupiah, tapi setelah bolak-balik pondok pesantren Nahdlatul Qodiri tidak ada juga hasil apapun dari ritual Kiai Kembar sehingga semuanya dianggap bohong atau tipu belaka. Pak Arif akhirnya tersadar dibohongi Kiai Kembar 250 juta rupiah. Pak Arif sudah menyerahkan semua data yang dimiliki naik bukti foto penyerahan uang syarat maupun bukti foto ritual ke pengacara Abdul Rahman Sarjana Hukum, Magister Hukum untuk segera melaporkan ke Mabes Polri supaya jangan sampai banyak korban akan berjatuhan. Karena aksi sindikat penipuan pinjaman uang goib di Banyuwangi tetap dilakukan. Harapan Pak Arif mereka yang menipunya segera ditangkap. Demikian laporan Suara Pembaharuan Televisi.